Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsira bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا اللهم فكنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا الراحمين. Alhamdulillah, kembali kita setiap pagi mengucap alhamdulillah. Kalimah ayat yang pendek alhamdulillahil alamin, yang kalau orang itu faham alhamdulillah alamin, insyaallah cukuplah modalnya untuk selamat hidup. Karena ungkapan ayat pendek alhamdulillah alamin itu menunjukkan kita memuji Allah atas nikmat yang diberikannya. Nikmat Allah itu 24 jam. Siang malam petang pagi kita menerima nikmat Allah. Kita dibalut nikmat. Tadi sebelum ini kita dapat nikmat tidur. Tidur dengan nyenyak. Itu nikmat. Kemudian kita bangun. Kemudian bersiap untuk ke masjid. Datang ke masjid, nikmat. Duduk di masjid, nikmat. Tak sampai orang 5% yang dikasih nikmat. Duduk di masjid sesudah salat subuh. Kebanyakan masjid sudah salat subuh, sepi. Bungkem. Diam. Tapi kalau komunitas yang maju, kalau kita lihat, sesudah subuh itu orang bergiat. Tidak kosong dari tazkirah subuh. Karena salah satu tugas kita hidup, menambah ilmu. Menambah ilmu itu wajib hukumnya. Fardhu ain. Menyampaikan ilmu wajib. Orang yang tahu tidak disampaikannya, ditanya nanti di sana. Kenapa diam? Orang yang tak tahu, tidak belajar, ditanya juga di sana nanti. Kenapa tak belajar? Salawat dan salam ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita bersama ayat dalam surah Al-Mulk ayat 12. Sekarang kita bersama ayat 11 surah Yasin yang masih erat hubungannya dengan sorotan khutbah Jumat kemarin tentang 3 sifat yang menyelamatkan, 3 sifat yang membinasakan, yang merujuk pada hadis Rasulullah SAW, salasun munjiat wa salasun muhlikat. 3 sifat yang menyelamatkan. Nomor 1, khasyatullah. Nomor 1, khasyatullah. Kita mesti faham. Kita mesti mengerti. Kalau tidak, macam mana kita nak selamat? Macam mana mau selamat kalau khasyah dia tidak paham? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Kita sudah bicara sebelum ini, hari Sabtu yang lalu, takut itu buah manis daripada ma'rifah. Orang yang kenal kepada Allah, dia akan takut. Takutnya takut yang baik. Takutnya takut mendorong untuk mendekati Allah. Takutnya mendorong untuk mencintai Allah. Berbeda dengan kita takut kepada binatang yang menakutkan. Takut kepada ular. Kita ingin menjauhinya. Kita ingin membinasakannya, membunuhnya. Takut kepada harimau. Takut kepada singa. Takut kepada orang yang jahat. Takut kepada penyakit. Kita ingin menjauhkan diri dan menyelamatkan diri. Takut kepada Allah, datang ke masjid. Orang yang datang ke masjid itu membuktikan rasa takut kepada Allah. Rasa cinta juga. Takut kepada Allah, terjalin cinta. Bersulamkan harapan yang positif. Optimismenya tinggi. Orang yang takut kepada Allah akan optimis. Subhanallah. Ayat 11 surah Yasin mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Di sini disanjung sifat khasyah. Khasyar Rahman, takut kepada Ar-Rahman. Rahman kita kena belajar apa itu Rahman. Rahim kita bisa belajar apa itu Rahim. Kalau tak belajar, Rahman tak tahu, Rahim tak tahu. Padahal disebutnya hari-hari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini belajar macam ini patutnya ada whiteboard, ada papan tulis, ada proyektor, ada infokus. Kalau kita pergi ke komunitas yang maju, di masjid mereka ada wifi, ada infokus, ada semua lengkap. Kita membawa flash disk saja lagi, yang mereka bilang pendrive. Bawa pendrive, kita masukkan, nampak di sana. Tidak bisa ngomong begini saja. Ada alat bantu mengajar. Ar-Rahman beda dengan Ar-Rahim. Dengan nama Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Orang yang disanjung dalam ini khasyar Rahman, takut kepada Rahman. Kalau dalam surah Muluk kemarin, yakhshawna rabbahum, takut kepada Rabb. Nah, Rabb kita karena belajar apa itu Rabb, apa itu Rahman. Bismillah saja belum tahu lagi, karena tak belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa diartikan semudah itu dengan nama Allah pengasih penyayang. Tidak bisa. Kalau untuk tingkat permulaan bisa lah. Tapi takkan ilmu kita tingkat permulaan, primary, ibtidaiyah, sampai masuk kubur. Tingkat kalah ilmu itu. Bismillah mesti belajar. Ar-Rahman mesti belajar. Bismillah, Allah, ada sana Allah, lafzul jalalah, kita kena belajar. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, kita kena belajar. Kalau tak belajar, Bismillah tak tahu, karena tak belajar. Ar-Rahman ini terangkum dalam Al-Asma'ul Husna, nama Allah yang sangat mulia, yang sangat agung. Ar-Rahim terdapat dalam Al-Asma'ul Husna, nama juga, sifat juga. Masjid An-Nur, ini nama. Kalau kita lihat di kamus artinya cahaya. The lights, cahaya. Tidak bisa kita terjemahkan. Kamu di mana? Di masjid cahaya. An-Nur. Dengan nama Allah, Maha Rahman, Maha Rahim. Tidak bisa semudah itu kita katakan. Rahman itu pengasih dan itu penyayang. Kalau untuk tingkat permulaan bisa lah, untuk tingkat TK, kelas 1 SD, sekolah rendah kata orang Malaysia, orang Brunei. Tapi takkan ilmunya tingkat TK saja. Kata orang Malaysia Tadika. Tingkat SD. Harus kita belajar apa itu Rahman, apa itu Rahim. Wa khasyar Rahman, orang itu takut kepada Ar-Rahman. Nah, pada dasarnya Rahman itu kasih sayang Allah kepada makhluk semuanya, tanpa kecuali manusia yang bukan manusia, yang muslim yang tak muslim, yang ke masjid yang tak ke masjid, yang salat yang tak salat, semua diurus Allah oleh namanya yang bernama Rahman. Kadang-kadang orang yang tak istiqamah lebih bahagia nampaknya daripada orang yang kurang istiqamah. Itu kerjanya Ar-Rahman. Rahman mengurus semuanya.
mengurus makhluk semuanya, mengurus alam ini. Kalau rahim kata ulama, mengurus orang yang beriman. Dengan manajemen khusus. Digerakkannya untuk tahajud. Digerakkannya untuk ke masjid. Digerakkannya untuk baca Quran, untuk menambah ilmu. Itu kerja ar-rahim. Nah, tengok ayat dalam suratul Ahzab. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu maha rahim terhadap orang yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Suratul Ahzab ayat 43 halaman 423. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu rahim terhadap orang beriman. Jadi itu yang disanjung di sini orang itu wa khasyar rahman, takut kepada Allah. Bil ghaib, Allah itu ghaib, tidak nampak di matanya, tapi di hatinya insya Allah hadir Allah itu. Mau tidur ada Allah di hatinya. Maka dia berniat nak bangun untuk salat tahajud. Mau dia bangun. Istri mau membangunkan suami, suami mau membangunkan istri. Suami istri ibarat aur dengan tebing. Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Seia sekata. Suami tidak keberatan dibangunkan istrinya. Istri tidak keberatan dia bangunkan suaminya. Ayah-ayah mau membangunkan anaknya. Anak-anak mau dibangunkan ayahnya. Itu dalam hadis. Allah merahmati suami yang bangun dia untuk tahajud, beruduk dan sholat. Kemudian dibangunkannya istrinya. Saat istri tidak mau bangun, diambilnya air, dipercikannya ke muka istrinya. Allah merahmati istri yang mau bangun tahajud, lalu dia beruduk dan sholat, dibangunkannya suaminya. Kalau suami tidak mau bangun, diambilnya air, percikannya ke muka suaminya. Itu hadis Nabi. Itu tarbiyah Rasulullah. Karena takut, Allah memanggil orang untuk tahajud. Ada panggilan Allah setiap malam, penghujung malam, untuk orang untuk tahajud. Tidak mungkin dia tarik selimut. Tidak mungkin dia, kata orang Malaysia, berdengkur, mungkor. Wa khasyar rahman. Bil ghaib. Dia takut kepada Ar-Rahman. Kemudian dengar panggilan ilahi di pagi hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takut ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Difikirkannya ini, panggilan ilahi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Takut dia mendengarnya. Kalau begitu sifatnya, kalau ada rasa khasyah, takut. Khasyah itu diambil pada khasyah apa ya? Khasyah, yakhsha. Nah, itu guna kita belajar. Kalau dalam surat Mulk, yakhsha. Khasyah, fi'il madhi, past tense. Kata kerja masa lampau. Yakhsha, fi'il mudhari, present and future tense. Masa yang akan datang, sekarang yang akan datang. Artinya, masa lalu dia takut, masa sekarang dia takut, besok lusa dia takut. Sampai ke ujung usianya. Apa yang dapatnya? Fabashshirhu bimaghfirah. Orang itu akan diampuni Allah dosanya. Kalau bapak itu takut kepada Allah, ibu itu takut kepada Allah, tuan takut kepada Allah, puan takut kepada Allah, Allah akan mengampunkan dosanya. Tidak mungkin Allah mengingat dosanya lagi. Kemudian wa ajrin karim, jannatullah, surganya Allah menunggu untuk dia. Jadi khasyah ini syarat utama untuk diampuni dosa, syarat utama untuk masuk jannah.
Rasa takut kepada Allah akan menyebabkan untuk diampuni dosanya. Dan welcome, ahlan wa sahlan, selamat datang dalam jannah. Allahumma ja'alna min ahli khasyatik. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang takut kepadamu. Jazakumullah khairah. Inni ubukum fillah wa astagfirukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.